berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, hari kemarin adalah sejarah karena sudah lewat. Hari esok jangan dikhawatirkan karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mari berfokus pada hari ini karena hari ini adalah kesempatan kita berbuat hal yang baik dan berarti, bukan bagi hidup kita saja, tetapi bagi sesama kita. Oleh karena itu kita bertekad untuk mengisi hari kita dengan baik. Kita memulainya dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami minta Engkau saja yang memimpin kami. Supaya firman ini menjadi pedoman bagi hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 15. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya Allah ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kesalahan Miriam mutlak. Dia bersalah langsung kepada Tuhan Allah. Sampai Tuhan Allah langsung berfirman kepada Musa, Harun dan Miriam dan menghukumnya. Dia dihukum karena bersalah mencela Musa, hamba yang diurapi Tuhan. Namun Allah mengampuni Miriam atas permohonan Musa yang disakitinya. Tentu Allah tetap menyatakan keadilannya, bahwa siapapun yang bersalah harus menanggung akibat dari kesalahannya itu. Maka Miriam ditimpa penyakit kusta dan harus dikucilkan keluar perkemahan selama 7 hari sampai sembuh. Itu Miriam berdosa terhadap Tuhan. Bagaimana jika ada orang yang bersalah kepada saudara dan saya? Biasanya secara spontan kita seringkali ingin agar Tuhan menghukum orang ini. Jika Tuhan tidak segera menghukumnya sesuai dengan waktu yang kita tentukan, kita cenderung mengambil tindakan sendiri untuk menghukum, termasuk juga mungkin mengata-ngatainya,
menggosipkan, menyebarkan ketidakbenaran orang ini, bahkan juga memutuskan untuk tidak berurusan dengannya kembali. Ada juga yang mengutuki, menyumpahi agar orang yang bersalah ini menanggung akibat kejahatannya seumur hidup, bahkan sampai 7 turunan. Tapi mari kita stop membandingkan kesalahan orang lain dengan kesalahan yang dilakukan Miriam. Sekali lagi, kesalahan Miriam mutlak, pasti, telak, tidak bisa menjadi argumentasi karena dia melakukan kesalahan berdosa kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana dengan kesalahan orang lain terhadap kita? Apakah mutlak? Apakah mereka memang 100% yang di pihak yang salah? Kita sudah tahu, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Seyakin-yakinnya kita bahwa kita benar, belum tentu kita sebenarnya benar di dalam persengketaan kita dengan orang lain. Bisa secara langsung atau tidak langsung, bisa secara sadar atau tidak sadar, minimal ada peran dalam diri kita. Mungkin cara kita berbicara, bertindak, berperilaku yang menyakiti sehingga menyulut kebencian atau bahkan memicu kejahatan seseorang kepada kita. Jadi, jika kesalahan mutlak Miriam saja diampuni oleh Tuhan, bagaimana kita terhadap orang yang bersalah kepada kita? Yang belum tentu mutlak adalah kesalahan dia semata-mata. Mari saudara, hari ini kita diingatkan untuk minta kekuatan dari Tuhan untuk mampu melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah bersalah kepada kita. Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 22. Tuhan Yesus mengingatkan 70 kali 7 kali. Pengampunan. Jumlah ini menekankan bahwa pengampunan seharusnya tidak terbatas, tidak terhitung seperti yang dikira-kira oleh Petrus. Ungkapan ini menunjukkan bahwa seseorang harus memaafkan tanpa batas, bukan hanya 7 kali, bukan hanya 70 kali, tapi 70 kali 7 kali, terus menerus tanpa menghitung jumlah pengampunan yang diberikan. Bekal kedua yang tidak kalah pentingnya didasarkan pada ayat berikut. Jadi dikucilkannya Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Bangsa Israel menunggu Miriam hingga ia sembuh, baru kemudian melanjutkan perjalanan bersama-sama. Walaupun dikucilkan, Miriam tidak ditinggalkan. Dan setelah ia pulih menyelesaikan hukumannya, mereka bergerak maju bersama tanpa mempersoalkan kesalahannya kembali. Beberapa tahun yang lalu, saudara saya diberikan kesempatan untuk melayani di daerah yang sangat terpencil di Papua. Saya bertemu dengan seorang misionaris generasi kedua. Orang tua misionaris ini, generasi pertama, membawa dia sejak dia masih kecil untuk melayani di daerah terpencil ini. Namun ayahnya dibunuh karena pekabaran Injil, dan ia sempat dilarikan oleh ibunya pulang ke negaranya. Namun bertahun-tahun kemudian setelah dewasa, misionari ini kembali ke daerah yang sama, di mana ayahnya terbunuh untuk melayani, menginjili, dan kontrasnya, akhirnya dia membaptis orang yang membunuh ayahnya. Pemulihan terjadi bukan hanya pada keluarga si pembunuh, karena mereka kemudian mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tetapi juga pemulihan terjadi kepada keluarga misionaris yang mengalami kekerasan di masa lampau ini. Orang yang bersalah kepada kita memang harus menanggung akibat perbuatannya. Tetapi kita tidak boleh bersuka cita, menyukuri saat melihatnya dihukum Tuhan. Sebaliknya kita harus berusaha meminta kekuatan Tuhan
untuk bisa menunggu proses pemulihan dan pertobatannya. Tidak membicarakannya lagi, menggosipkannya, menyebar-nyebarkannya. Tetapi apalagi untuk orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita, menjalani hidup bersama dengan kita, termasuk keluarga, orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka memaafkan berarti juga bersama-sama, bergandengan tangan, maju bersama, menuntun mereka untuk masuk ke dalam pemulihan. Mari saudara, kita berdoa untuk kekuatan Tuhan di dalam pengampunan. Bapa dalam surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan saya, yang seringkali saya tidak tahu dan tidak sadar saya melakukannya. Mari saudara, minta pengampunan daripada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan memberikan jalan keluar atas segala masalah yang engkau terima, yang engkau hadapi akibat kesalahanmu. Segala konsekuensi dan hukuman yang engkau terima, yang engkau harus jalani saat ini, mari berdoa. Memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Dan tolong Tuhan, supaya kami juga memiliki hati yang seperti Musa, yang mau mendoakan orang yang menyakitinya. Ajar kami untuk menunggu dengan sabar, memberikan ruangan bagi pemulihan orang lain yang bersalah kepada kami. Dan tolong Tuhan, supaya kami mampu untuk mengasihi dan mengasihani mereka. Supaya kami mampu untuk berjalan bersama dengan mereka, menuntun mereka di dalam pemulihan yang memang Engkau sudah karuniakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam hari ini, menjalani hari ini dengan sukacita, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami ucapkan, kepada siapapun kami berinteraksi, maka nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian dari kami, bagian kami, dan juga bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.